Halo semuanya, salam semangat untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai proses pembuatan makanan khas tradisional Indonesia, yaitu dadar gulung dari Jawa Barat yang dimodifikasi dengan nama produk Darpel atau singkatan dari dadar pelangi. Nah, video yang saya buat ini dalam rangka menyelesaikan tugas PKWU kelas 12 dari Ibu Pramyogi. Nah, di video saya kali ini juga berisi tentang alat dan bahan, proses pembuatan, serta pengemasan dari makanan itu sendiri. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Adi Pranata dari kelas 12 IPA 1 dengan nomor absen 11 SMA Negeri 1 Kuta Utara. Baik, kita langsung saja mulai videonya. Yang pertama, alat dan bahan. Adapun alat yang saya gunakan dalam proses pembuatan darpel ini, yang pertama ada teflon, yang kedua ada baskom, yang ketiga ada wadah kecil, yang keempat ada gelas, yang kelima ada botol air, yang keenam pisau, yang ketujuh pencapit, yang kedelapan kuas margarin, yang kesembilan parutan keju, yang kesepuluh pengocok atau whisk, yang kesebelas sendok sayur, 12 sendok makan, dan yang terakhir sendok teh. Adapun bahan yang saya gunakan dalam membuat darpel ini mulai dari bahan kulitnya. Yang pertama ada 200 gram tepung terigu, 20 gram tepung tapioka, gula pasir, garam, minyak goreng secukupnya, santan instan, air secukupnya, ekstrak alami daun pandan dan suji, ekstrak alami buah naga, pewarna makanan kuning perisa durian, bubuk coklat, dan margarin. Kemudian untuk bahan isiannya, yang pertama ada susu kental manis, lalu ada keju, kemudian meses, ada sosis ayam, buah naga, dan yang terakhir buah pisang. Yang kedua, proses pembuatan. Nah, adapun proses pembuatannya, yang pertama siapkan baskom besar, kemudian masukkan 200 gram tepung terigu dan 20 gram tepung tapioka. Selanjutnya masukkan 3 sendok makan gula dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian campurkan santan instan dengan air secukupnya, kemudian masukkan ke dalam baskom. Langkah selanjutnya yaitu aduklah adonan sampai tercampur rata sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit.
Tambahkan 1 sendok minyak goreng, kemudian terus diaduk sampai rata. Siapkan beberapa wadah kecil untuk memisahkan adonan tadi menjadi 5 bagian. Selanjutnya, wadah pertama kita isi dengan warna hijau menggunakan ekstrak daun pandan dan suji. Wadah kedua kita isi dengan ekstrak buah naga, kemudian terus diaduk sampai warnanya merata. Wadah ketiga kita isi dengan warna kuning perisa durian. Wadah keempat kita isi dengan bubuk coklat sebagai pewarna coklat. Kemudian kita aduk sampai merata, dan untuk adonan di baskom kita biarkan berwarna putih. Untuk selanjutnya kita siapkan teflon dan hidupkan kompor. Oleskan teflon dengan margarin secara merata. Nah, jika teflon sudah panas, kita tuang adonan satu persatu mulai dari warna putih. Kemudian bentuklah adonan di atas teflon dengan memutar-mutar adonan sampai berbentuk lingkaran yang cukup besar. Jika adonan sudah terasa kering dan matang, dapat kita angkat dengan menggunakan pencapit. Untuk adonan selanjutnya dapat kita buat sama seperti langkah sebelumnya, tetapi ingat sebelum memasukkan adonan ke dalam teflon, kita harus mengolesinya dengan margarin. Nah, sekarang saya akan mengisi kulit darpel yang sudah saya buat tadi dengan berbagai macam isian. Yang pertama kita ambil dulu buah naga, lalu potong kecil-kecil. Ambil beberapa potongan buah naga, lalu taruh di atas darpel yang berwarna merah. Kemudian tambahkan susu kental manis secukupnya. Kemudian gulunglah darpel berwarna merah seperti melipat amplop sampai berbentuk gulungan. Kemudian untuk darpel berwarna kuning, kita ambil buah pisang lalu potong secukupnya. Kemudian tambahkan parutan keju di atasnya. Lalu tambahkan juga susu kental manis secukupnya. Kemudian gulung dan lipat seperti melipat amplop sampai berbentuk gulungan. Selanjutnya untuk darpel berwarna hijau, kita tambahkan susu kental manis, meses, dan juga parutan keju di atasnya, lalu digulung seperti melipat amplop sampai berbentuk gulungan. Kemudian untuk darpel berwarna coklat, kita tambahkan susu kental manis, potongan buah pisang, meses, dan juga keju di atasnya. Nah, untuk darpel berwarna putih kita gunakan sosis sebagai varian asin dan gurih, kemudian ditambahkan keju di atasnya, kemudian digulung lagi sama seperti sebelumnya. Nah, ketika semua sudah tergulung, saatnya kita melakukan pengemasan. Yang ketiga, pengemasan. Nah, selanjutnya saya akan mengemas darpel yang telah saya buat tadi dengan menggunakan besek dan daun pisang. Pertama-tama, saya akan menempel logo dan juga menempel informasi dari darpel itu sendiri, seperti komposisi dan juga cara penyajian. Selanjutnya, alasi bagian dalam besek menggunakan daun pisang.
Baru kemudian masukkan darpel satu persatu sebanyak 5 buah. Setelah penuh terisi darpel, barulah nanti saya tutup menggunakan daun pisang kembali. Nah, selanjutnya tutup kembali menggunakan tutup besek dan saya tambahkan dengan menggunakan pita agar terlihat lebih estetik dan agar menarik perhatian pelanggan. Di sini saya menggunakan 2 buah pita yang saling mengikat. Nah, jadi seperti itu hasil akhir dari darpel dan pengemasan telah saya buat. Menarik bukan? Nah, ini ada sedikit preview dari produk saya yaitu darpel dan memiliki slogan kualitas di setiap warna. Nah, mudah sekali bukan membuat darpel ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian dapat mencoba untuk membuatnya di rumah dengan patokan video yang saya buat ini. Nah, hanya itu video yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan dari darpel ini sendiri. Jika ada kekurangan dalam video ataupun salah kata dalam pengucapan saya tadi, saya mohon maaf dan saya tutup dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa.